wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi untuk tugas pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Ibu Yani Febri Fitriani Sofyan STMT. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adrian Selvin Saputra selaku moderator. Dan saya Nur Afni Amalia selaku pemateri. Dan saya Nur Andia sebagai pemateri. Saya juga selaku pemateri. Itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Langsung saja kita mulai menjelaskan materi dari pemateri pertama. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar dan pengertian database. Database adalah lemari arsip digital yang menyimpan data secara sistematis agar mudah diakses kembali. Secara umum, database adalah kumpulan file atau data yang saling berhubungan dan tersusun secara terstruktur. Data disimpan dalam bentuk tabel atau baris dan kolom dan diakses dengan bahan query seperti SQL atau Structured Query Language. Contohnya itu data pelanggan, transaksi, dan inventory perusahaan. Baik, kemudian adapun fungsi dan manfaat database. Yang pertama, menyimpan data secara terpusat dan aman. Yang kedua, mengelola data seperti tambah, ubah, dan hapus. Yang ketiga, memudahkan akses data dengan cepat melalui SQL. Yang keempat, melakukan backup dan recovery jika terjadi kesalahan. Dan yang kelima, menjaga keamanan dan integritas data. Yang keenam, membantu pembuatan laporan dan analisis data. Dan yang terakhir, data dikembangkan secara kebutuhan atau scalability. Itulah tadi materi yang dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu Nur Afni Amalia. Jadi saya akan membacakan apa sih inti dari materi yang dijelaskan oleh Nur Afni. Jadi inti yang disampaikan pemateri pertama tadi adalah bahwa database merupakan tempat penyimpanan data yang rapi, terstruktur, aman, dan mudah diakses. Database juga punya fungsi penting seperti pengelolaan data, keamanan, serta membantu proses analisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua untuk materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai backup, recovery, dan keamanan data. Yang pertama yaitu backup, menjalin data ke media lain untuk mencegah kehilangan data. Nah, jadi kita menjalin data ke media lain seperti hard drive, cloud, atau pada server. Nah, tujuannya yaitu agar pada saat kita kehilangan data pada komputer, misalnya terjadi kerusakan atau pada serangan virus, jadi kita masih bisa memperbaiki atau memulihkan kembali data-data yang hilang tadi. Selanjutnya yaitu recovery atau memulihkan data yang hilang atau rusak ke kondisi sebelumnya. Recovery adalah proses memulihkan data yang hilang atau rusak agar kembali ke kondisi semula. Tahapan ini dilakukan setelah kita mengalami kehilangan data atau terjadinya kerusakan sistem pada komputer. Nah, contohnya itu saat komputer tidak mengalami kerusakan dan adanya data yang hilang, proses recovery akan menggunakan cadangan backup yang kita lakukan tadi untuk mengembalikan data-data yang hilang. Nah, selanjutnya itu keamanan data, yaitu dilakukan dengan verifikasi, otorisasi, deskripsi, dan firewall. Nah, keamanan data ini bertujuan agar melindungi data dari akses-akses yang tidak sah atau kerusakan. Hal ini dilakukan melalui beberapa cara seperti autentikasi, otorisasi, dan deskripsi, dan juga firewall. Nah, selanjutnya kali ini saya akan menyebutkan jenis-jenis database. Yang pertama itu ada operational database, digunakan untuk operasional harian seperti sistem kasir atau inventory. Yang kedua ada relational database, menyimpan data dalam tabel yang saling berhubungan. Contohnya MySQL, Oracle, SQL Server. Dan yang ketiga itu distributed database, data tersebar di beberapa server untuk meningkatkan performa dan keandalan. Contoh MongoDB dan Cassandra. Nah, untuk jenis-jenis database lainnya akan disebutkan oleh pemateri selanjutnya. Tadi materi yang dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Rahmat Hidayat. Jadi inti dari pemateri kedua menjelaskan bahwa data harus diamankan melalui backup, recovery, dan sistem keamanan yang ketat. Selain itu juga dikenalkan beberapa jenis database seperti operasional, relasional, dan distributed database. Melanjutkan penjelasan dari jenis-jenis database. Data warehouse, data yang digunakan untuk analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Contohnya yaitu Oracle Exadata, Microsoft SQL Server Analysis Service. Selanjutnya yaitu Azure Database yang digunakan untuk individu atau organisasi kecil. Contohnya yaitu Microsoft Access, FileMaker, dan Excel.
Cloud database yang dihosting di platform cloud seperti AWS, Azure, dan Google Cloud yang fleksibel dan dapat diakses dari mana saja. Analytical database menyimpan data hasil analisis yang digunakan untuk laporan dan analitik. Contohnya yaitu Amazon Redshift, Google Web. NoSQL database tidak berbasis tabel, cocok untuk data besar dan dinamis. Contohnya yaitu MongoDB, Redis, dan Cassandra. NoSQL banyak digunakan dalam aplikasi web, e-commerce, dan media sosial. Baik, itulah tadi materi terakhir yang dijelaskan oleh pemateri ketiga yaitu Nur Andia. Pemateri ketiga menambahkan berbagai jenis database modern seperti data warehouse, cloud database, sampai NoSQL yang digunakan pada aplikasi masa kini. Sebelum menutup presentasi, terlebih dahulu saya bacakan kesimpulan. Database berperan penting dalam dunia teknologi informasi. Dengan pengelolaan data yang baik, sistem dapat bekerja efisien, aman, dan andal. Pemilihan jenis database harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi dan skala penggunaannya agar hasilnya optimal. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.